warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastiwi Widyastuti dengan NPM 21200111170 dari Prodi MSDMA kelas C. Di sini saya akan mencoba untuk mengolah data kuesioner yang sudah saya sebarkan melalui Gform. Bahasan yang akan saya bahas nantinya ada 4, yaitu yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis. Di sini saya akan mencoba untuk mengolah data kuesioner yang sudah saya sebarkan melalui Gform yang berjudul Survei Pengaruh Kebersihan Kelas Terhadap Kenyamanan Belajar Mahasiswa Politeknik STI Yalan Jakarta. Survei ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Statistika Terapan dengan kode kelas U51. Responden yang mengisi adalah mahasiswa aktif Politeknik STI Yalan Jakarta. Berikut adalah data pribadi yang saya lampirkan, yaitu nama, usia, dan jenis kelamin. Berikutnya ada instrumen, serta ada petunjuk pengisian. Ada juga 3 indikator kebersihan, dan ada 7 indikator kenyamanan belajar menurut Karyawati tahun 2014. Dengan cara pengisian yaitu nomor 1 sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, ketiga netral, keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Pada penelitian ini, saya menggunakan penelitian 2 variabel, yaitu yang dimana variabel X adalah kebersihan kelas dan variabel Y adalah kenyamanan belajar mahasiswa. Terdapat 6 instrumen dari indikator X dan terdapat juga 6 instrumen dari indikator Y. Saya telah mendapatkan jawaban 30 dari responden yang telah saya sebarkan, yaitu yang telah saya rangkum dan saya pindahkan ke dalam Excel. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu uji validitas. Pertama yang harus dilakukan adalah copy semua data yang ada di Excel. Kita copy, lalu kita buka SPSS-nya. Di data view, kita paste. Lalu setelah kita pindahkan ke SPSS-nya, kita ke variable view. Kita ganti saja namanya, misalnya X1, X2, X3, X4. Dan ini adalah X total. Lanjut dengan Y yang begitu juga, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, dan Y total. Values-nya kita ganti menjadi 1, sangat tidak setuju, 2, tidak setuju, ketiga, netral, keempat, setuju, dan yang kelima adalah sangat setuju. Ini kita copy saja, lalu kita paste ke X1 sampai ke X6. XT dan YT tidak usah. Lalu measure-nya kita ganti menjadi scale, tapi untuk XT dan YT kita ubah menjadi nominal. Lalu langsung saja kita uji coba validitasnya, yaitu kita pencet Analyze, Correlate, lalu ke Bivariate. Kita pindahkan X1 sampai dengan X total. Kita pindahkan ke Variables, lalu kita klik OK. Berikut merupakan hasilnya. Lalu, kita harus mencari Airtable terlebih dahulu. Untuk membaca Airtable, sebelumnya harus menentukan Degree of Freedom atau yang biasa disingkat DF dan taraf signifikasi, yaitu dengan rumus DF sama dengan N dikurang 2, di mana N merupakan jumlah kasus dikurang sampel, yaitu N sama dengan 30, maka DF sama dengan 30 dikurang 2 sama dengan 28. Hasil untuk DF adalah 28 dan signifikasi 0,05 diperoleh Airtable yaitu 0,3610. Bisa kita lihat di sini ada 0,3610. Lalu, berikut adalah data yang telah kita dapatkan, yaitu dari variabel X, dari uji validitas. Kita bisa lihat di sini di atas 0,36. Semuanya di atas 0,36.
Jadi, analisisnya adalah berdasarkan data tabel di atas diketahui dari 6 indikator kebersihan kelas dinyatakan valid dengan hasil N sama dengan 30, DF 28, dan signifikasi 0,05 yang sebesar 0,3610. Nilai R hitung pada ke-6 indikator di atas lebih besar dari R tabel, 0,3610. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ke-6 indikator di atas dinyatakan valid. Lalu berikutnya, kita bisa coba lagi analyze, correlate, bivariate, lalu kita coba yang Y-nya sekarang. Kita pindahkan Y1 sampai YT, sampai total Y ke variables, lalu kita klik OK. Nah, berikut hasilnya. Dapat dilihat dari hasilnya bisa dikatakan valid karena semua di atas 0,36. Yaitu analisisnya sebagai berikut. Berdasarkan data tabel di atas, diketahui dari 6 indikator kebersihan kelas dinyatakan valid dengan hasil N sama dengan 30, DF sama dengan 28, dan signifikasi 0,05 yang sebesar 0,3610. Nilai R hitung pada ke-6 indikator tersebut lebih besar dari R tabel 0,3610. Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua indikator di atas adalah valid. Berikutnya, kita uji korelasi, yaitu kita pencet Analyze, masih sama seperti tadi ke Correlate dan ke Bivariate. Lalu kita masukkan XT dan YT-nya saja. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Untuk perhitungan korelasi, dapat dikatakan bahwa di antara variabel X dan variabel Y yang ada pada kuesioner memiliki korelasi satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan angka yang ada pada variabel X dan variabel Y lebih dari R tabel 0,3610, yaitu sebesar 0,682. Maka, dapat dikatakan semua variabel X dan Y adalah valid. Berikutnya, kita uji reliabilitas. Kita kembali ke SPSS-nya, lalu pencet Analyze, kita ke Scale, dan ke Reliability Analysis. Ini kita masukkan XT dan YT-nya saja. Lalu modelnya alpha, dan kita pencet OK. Dan ini dia hasilnya. Dapat dikatakan valid karena jumlah responden 30 dan persenannya berjumlah 100%. Berikut adalah penjelasannya. Dari 30 sampel dapat dikatakan valid dengan persentase 100% karena telah didapatkan nilai alfa lebih besar dari ketetapan reliabilitas yaitu 0,7 dengan nilai alfa sebesar 0,807 dari 12 pertanyaan yang terdapat di kuesioner. Jadi, dapat diartikan bahwa kuesioner yang telah disebar itu reliable. Lalu berikutnya masuk ke dalam pembahasan uji normalitas. Awalnya kita harus uji regresi dulu, yaitu klik Analyze, Regression, Linear. Kita masukkan XT ke dalam Independent karena XT adalah variabel yang mempengaruhi dan YT kita masukkan ke Dependent karena YT adalah yang dipengaruhi oleh variabel XT. Lalu kita pencet Save, kita centang bagian Unstandardized, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah dapat hasil ini, kita uji lagi normalitasnya. Kita klik Analyze, kita ke Non-Parametric Test, lalu ke Legacy Dialogs, ke One Sample Key Ace. Kita masukkan yang unstandardized tadi ke dalam test variable list, lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia uji normalitas.
Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi 0,200 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu uji hipotesis. Ketetapan A, jika nilai signifikansi 2 tilde lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. B, jika nilai signifikansi 2 tilde lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Atau C, jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan D, jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berikut adalah variabel kuesioner saya, yaitu variabel X kebersihan kelas dan variabel Y adalah kenyamanan belajar. Hipotesa, HA terdapat pengaruh kebersihan kelas terhadap kenyamanan belajar mahasiswa, dan HO tidak terdapat pengaruh kebersihan kelas terhadap kenyamanan belajar mahasiswa. Uji T variabel X terhadap Y, yaitu nilai signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Yang kedua, nilai T hitung lebih besar daripada T table, yaitu sebesar 4.933 lebih besar daripada 0,3610. Data ini didapatkan dari uji regresi tadi. Sesuai dengan tabel, yaitu hasil uji T atau parsial menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh metode belajar X terhadap efektivitas Y adalah 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung 5,307 lebih besar daripada nilai T table yaitu 0,361. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, terdapat pengaruh metode belajar terhadap efektivitas secara signifikan. Berikut merupakan penjelasan dari pengolahan data yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.